Saya katakan tadi bahwa di Indonesia cara bertarung melawan nafsu kita salah. Rata-rata orang di Indonesia justru pasar kulinernya bulan Ramadan. Pengeluaran orang 2 kali lipat lebih besar di bulan Ramadan daripada luar Ramadan, ya. Bahkan ada yang sampai 3 kali lipat. Pasar pabukuan, pasar perbukaan, itu adanya di bulan Ramadan, Pak. Full pasarnya. Semua makanan yang langka dan jarang didapat, dilihat sekarang ketemu semua. Ketika datang emak-emak kita masuk ke pasar tanpa baca doa, dia kan ada doa masuk pasar, Bu. Ya. Ketika kita datang masuk ke pasar, melihat ini kayaknya suami gua demen nih, ini kesukaan anak gua nih, ini juga yang gua suka. Nafsunya bilang tunjuk itu, ya. Fulus pun mengalir. Pasar perbukuan hanya ada di bulan Ramadan. Padahal sejatinya dalam sejarah Islam, mulai dari Nabi, para sahabat, tabi'in dan sebagainya, justru di bulan Ramadan pasar-pasar rata-rata sepi dan tutup. Kalau di kita malah pasarnya ramai. Baiklah, hadirin yang saya cintai, tadi semua waktu khutbah hadir ya Bapak-bapak ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, kajian kita tadi itu materinya 2 jam. Tadi kami ringkas jadi cuma 15 menit atau 20 menit lebih kurang tadi ya. Kajian tadi itu isinya harusnya 2 jam. Saya pernah mempresentasikan kajian tadi khusus kepada murid-murid senior di pesantren kita. Ya, ini menyebabkan mereka merenung mendalam ya, mengingat ternyata aku hidup untuk apa. Hadirin yang saya muliakan, sekarang lawan terberat kita di bulan Ramadan ini adalah nafsu kita saja. Setan sudah ditolong oleh Allah kita dengan cara Allah penjarakan mereka. Tinggal nafsu kita saja lagi yang harus kita lawan sendiri. Nafsu ini bukan musuh kita, Pak. Bukan, Bu. Tapi maaf, nafsu ini paling banyak memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Di padang mahsyar nanti di surat Ibrahim ayat yang ke-20 21, manusia yang akan masuk neraka demo besar-besaran menuntut agar setan-setan dan iblis diseret lebih hina dan diazab lebih berat di dalam neraka. Lalu naiklah iblis ke atas tempat yang lebih tinggi dan mengatakan kata-kata disebut dengan khutbah padang mahsyar. Ya, kalau di dunia adalah khutbah Arafah, kalau ini adalah khutbah padang mahsyar. Khatibnya siapa? Iblis. Apa yang iblis lakukan dalam khutbah padang mahsyarnya? Iblis laknatullah alaih membela diri. Dan isi pembelaan diri iblis ini masuk akal. Dan kenyataannya, faktanya memang demikian. Sehingga Allah mengabadikan khutbah iblis di padang mahsyar yang terkenal itu sekarang. Dengan bentuk Allah turunkan ayat, kemudian jadilah khutbah itu abadi dalam memori orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Apa isi khutbahnya? Isinya adalah la talumuni walumu anfusakum. Kalian sesat di dunia, kalian jahat di dunia, kalian kafir di dunia, dan sekarang kalian akan masuk neraka. Kalian mempersalahkan saya semua untuk semua nasib bodoh kalian itu, untuk semua nasib sial kalian itu, untuk semua nasib jelek kalian itu. Sorry, kata iblis, saya bukan tertuduh satu-satunya. Potensi saya menyesatkan kalian paling hanya 10, 15, 20% paling tinggi. Yang harus kalian persalahkan adalah anfusakum. Lumu anfusakum. Lumu itu artinya adalah celalah, caci makilah, marahilah, kutuklah nafsu-nafsu yang ada di dalam diri-diri kamu. Nafsu. Sebenarnya itu betul, Pak. Kalau ini tak betul, tak mungkin Allah akan turunkan ayat yang menceritakan tentang isi khutbah iblis ini. Allah tidak akan
bodoh, Allah tidak akan sia-sia. Ketika ini disebutkan dalam Al-Quran, maka faktanya memang demikian. Tak usah ada setan, tak usah ada iblis, dengan nafsu saja cukup menjadi alat ujian yang membuat manusia menjadi ahli neraka. Dengan nafsu saja. Hadirin yang saya cintai, nafsu ini awal diciptakan oleh Allah, sudah diberi oleh Allah karakter-karakter yang tak akan berubah sampai hari kiamat. Apa karakternya? Keras kepala, tak mau diatur, sok merasa benar sendiri, ya. Ulangi Pak. Keras kepala, tak mau diatur, sok benar sendiri, ya. Jangan coba-coba untuk kita yang mengatur nafsu. Nafsu pasti akan melawan. Dan itu sudah menjadi sifat baku, ya. Dan nafsu ini, wahai kaum muslimin, adalah bagian tak terpisahkan dari hidup ini. Dalam setiap kita ada 3 unsur. Satu, roh yang menyebabkan kita hidup. Yang kedua, jasad. Di dalamnya ada tulang, daging, otot, darah, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada nafsu. Yang dengan nafsu ini kita berkeinginan, kita berkehendak, kita bergelora, berhasrat, dan sebagainya. Malaikat tak ada nafsu. Yang ada cuma roh dan jasmani, fisik yang digaibkan oleh Allah. Diciptakan dari unsur nur, cahaya. Setan, jin dari api, manusia dari tanah. Nah, yang dikasih nafsu cuma jin dan manusia. Wahai kaum muslimin yang saya cintai, saat kita diberitahu sekarang bahwa nafsu ini cukup potensial untuk memasukkan kita ke neraka jahanam, maka mari kita bongkar siapa nafsu. Nafsu ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan karakter tadi. Setelah diciptakan, Allah panggil. Ini yang menceritakan ini Nabi Muhammad SAW, ya. Allah panggil nafsu. Harusnya nafsu ketika menghadap labbaik ya Rabb langsung sujud, ya, kepada Allah. Harusnya begitu. Nafsu tidak, tetap mendongakkan kepala, membusungkan dada. Lalu Allah berkata, siapakah engkau dan siapa saya bagi engkau? Harusnya jawaban nafsu apa? Aku adalah makhlukmu, ciptaanmu, milikmu. Engkau adalah sang penciptaku, Rabb yang aku ibadahi, aku sembah. Harusnya kan begitu jawabannya. Tapi tidak. Nafsu dengan pongah dan congkaknya berkata, ana, ente. Ya, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Nafsu tahu Pak, kalau sempat dia langsung memberikan pengakuan, maka dia akan diatur oleh Allah, dan dia tidak mau diatur. Dia tidak mau diatur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, memerintahkan malaikat, tarik ini makhluk, bawa dia ke neraka jahanam, biarkan dia 1000 tahun di neraka jahanam. Setelah dia dikeluarkan, kembali merapat, mendekat, Allah panggil lagi, nafsu, siapa kamu dan saya bagi kamu siapa? Sekali lagi nafsu tetap berkata, ana, ente. Malaikat bawa lagi dia, masukkan dia ke Zamharir. Zamharir itu neraka yang maha dingin. Jadi neraka itu ada 2 Pak. Ada namanya naru jahannam, ada namanya naru Zamharir. Ya, yang kita dengar selama ini cuma jahannam, padahal ada Zamharir. Itu ada dalam Al-Quran itu. Zamharira adalah neraka yang maha dingin. Dimasukkan 1000 tahun. Dikeluarkan lagi, Allah bertanya lagi, siapa ente? Dan saya bagi kamu apanya ente? Sekali lagi nafsu dengan penuh kecongkakan, keangkuhan, keras kepalanya berkata, ana, anta. Bandel enggak itu Pak? Itu yang ada di badan kita sekarang loh. Yang keras kepala, yang angkuh, yang enggak mau diatur ini yang masing-masing ada di tubuh kita sekarang. Dan nafsu ini karakter aslinya adalah ammaratun bisu'. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu'. Yang namanya nafsu pasti selalu mengajak kepada yang jahat-jahat, ngajak kepada yang buruk-buruk. Buktinya saja Pak, di Ramadan ini ada nggak setan? Ada. Di Ramadan setan sudah dibelenggu. Wasuffidatis syayatin, kata Rasulullah. Semua setan sudah dibelenggu, diikat. Tapi banyak nggak orang masih melakukan perbuatan buruk-buruk? Nah, itu pertanda apa? Nafsunya sedang kerja. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Inilah dia aslinya nafsu. Dan sekali lagi nafsu itu ada di setiap kita.
Setiap kita ada setannya, setan qarin. Tapi di bulan Ramadan setan itu pun dibelenggu. Murni kita sekarang antara kita dengan nafsu. Harusnya saatnya kita fight melawan nafsu sekarang. Setan sang penunggang nafsu, setan sang penasehat nafsu, sebagai aktor intelektual nafsu adalah setan. Setannya itu sekarang sedang dibelenggu. Sekarang kita betul-betul diadu oleh Allah, fight antara kita melawan nafsu. Tapi sayang, saya melihat orang di bulan Ramadan di Indonesia ini gagal cara bertarung melawan nafsu. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah melihat jawaban nafsu masih tetap seperti itu, anak-anak ente-ente masih gitu aja jawabannya, Allah Maha tahu di mana titik kelemahan nafsu. Dan Allah menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menceritakan kepada umat jin dan manusia agar mereka tahu pula cara menghadapi nafsu. Hai malaikat, tangkap dia, bawa dia. Jangan engkau beri kepadanya apapun yang dia mau. Buat dia lapar, buat dia lemes, haus. Agar tetap bertahan hidup, kasih dia sedikit aja makan, kasih dia sedikit saja minum. Enggak berapa lama Pak, enggak berapa hari menjerit-jerit nafsu. Mulai memanggil-manggil, ya Allah lapar. Kemarin mana ada manggil Allah ya? Kemarin mana memanggil ya Rob, ya Rob. Rob itu artinya wahai sang pencipta, wahai sang pencipta. Itu arti Rob ya. Wahai sang pemilik, arti Rob itu pencipta, pemilik. Lapar, haus, Allah tak peduli. Lalu Allah kasih tahu malaikat, kasih sedikit aja, kasih sedikit saja, sedikit air, sedikit makan, biarkan dia lemes. Tambah hari, tambah tak tahan, tambah hari, tambah nyerah, ya. Lama kelamaan nafsu mulai memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, bila engkau beri hamba makan, bila engkau beri hamba minum, ya Allah, aku akan sujud menyembahmu. Coba lihat itu Pak. Itu tepat di hari ke-30. 28 sudah lemes dia, udah benar-benar nyerah. 29, 30. Tapi Allah Maha tahu itu nafsu masih belum totalitas nyerah. Ya. Silakan ibu-ibu masuk. Nah, ruangan di dalam cukup lapang. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian Allah kasih dia makan sebentar, kasih dia minum sedikit. Besoknya dilaparkan lagi oleh Allah dan dihauskan lagi. Benar-benar nyerah habis, tunduk habis nafsu pas 6 hari. Jadi 36 hari. Setelah itu nafsu dibawa menghadap kepada Allah, langsung sujud dia, langsung berkata, ya Allah, engkau adalah Rabb yang menciptakan aku, engkau adalah pemilik diriku, engkaulah zat yang kusembah, engkau maha agung, maha tinggi, maha perkasa, ya Allah ampuni aku. Itu ikrar nafsu setelah kalah. Hadirin yang saya muliakan, ikrar nafsu setelah kalah adalah menyatakan siap untuk tunduk, sujud menyembah Allah, siap menjalankan perintah Allah. Setelah dilaparkan selama 30 hari tambah 6 hari, ini dia syariat Ramadan dan puasa 6 Syawal. Maaf, saya katakan tadi bahwa di Indonesia cara bertarung melawan nafsu kita salah. Rata-rata orang di Indonesia justru pasar kulinernya bulan Ramadan. Pengeluaran orang 2 kali lipat lebih besar di bulan Ramadan daripada luar Ramadan, ya. Bahkan ada yang sampai 3 kali lipat. Pasar pabukuan, pasar perbukaan, itu adanya di bulan Ramadan, Pak. Full pasarnya. Semua makanan yang langka dan jarang didapat, dilihat sekarang ketemu semua. Ketika datang emak-emak kita masuk ke pasar tanpa baca doa, dia kan ada doa masuk pasar, Bu. Ya. Ketika kita datang masuk ke pasar, melihat ini kayaknya suami gua demen nih, ini kesukaan anak gua ini juga yang gua suka. Nafsunya bilang tunjuk itu, ya. Fulus pun mengalir, Pasar perbukuan hanya ada di bulan Ramadan. Padahal sejatinya dalam sejarah Islam,
mulai dari Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Justru di bulan Ramadan pasar-pasar rata-rata sepi dan tutup. Kalau di kita malah pasarnya ramai. Pas waktu berbuka, melihat makanan itu kayak musuh bebuyutan, mata merah melotot, ya, semuanya sepertinya bisa digarap, ya, bisa dihabisi, musuh. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah loh, cuma piring dan sendok dengan gelas yang selamat, Pak. Semuanya tewas. Nafsunya telah menang. Siang hari hanya nahan lapar dan haus, sore harinya dia kembali dikiting dan dihempaskan oleh nafsunya. Hadirin yang saya cintai, mohon maaf ini bukan pamer-pamer ya. Saya sejak puasa ini 6,5 kilo turun berat saya. Dan itu tiap tahun. Kenapa? Sahur saya sederhana. Saya hanya sahur seperti Nabi dan para sahabat sahur. Berbuka saya hampir-hampir nggak ketemu nasi, Pak. Berbuka saya hampir-hampir nggak ketemu nasi. Saya hanya makan kurma, air minum yang dibanyakkan. Setelah itu minum cendol atau apalah sesuatu yang manis. Habis itu terasa kenyang perut dia sudah. Saya nggak akan menyentuh nasi. Kalaupun ada lauk ikan, saya makan ikan sedikit aja, sudah selesai. Hidup saya hidup. Ini Pak Subarka buat jadwal saya 3 sehari, 4, 2 sehari. Perjalanan jauh santai aja, Pak. Alhamdulillah. Nggak lemas saya. Alhamdulillah. Lihat saya khutbah tadi macam mana. Macam saya balik masjid ini, Pak. Wah, suara menggelegar. Hadirin yang saya cintai, puasanya Nabi dan para sahabat itulah puasa yang layak kita teladani. Puasa dalam rangka bertarung mengalahkan nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan fight, bulan perang. Harusnya pengeluaran kita di bulan Ramadan makin mengecil, bahkan 10 terakhir Ramadan tak ada pasar yang buka satupun. Itu idealnya ya. Sekarang malah 10 terakhir Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi, semua pasar seolah-olah akan melahap manusia, ya, semuanya sampai larut malam, bahkan sampai begadang orang yang dagang-dagang di pasar. Apa katanya? Pesta kami dan hari raya kami 10 terakhir Ramadan. Padahal kalau dalam konsep Islam 10 terakhir Ramadan itu kata para sahabat apa? Semua kendaraan dimasukkan ke dalam bagasi, kuncinya disembunyikan, dapur-dapur tidak berasap lagi, ya, pasar tidak ada orangnya, semuanya sibuk beribadah. Puncaknya itu justru kita di saat itulah kita lepas kontrol. Ibu-ibu ngadon telur, buat apa? Kue itu Idul Fitri ini udah dekat, ya. Lalu bapak dikontak, ini masjid rumah kita ini harus diganti catnya, udah mau Idul Fitri ini. Siap komandan, kata bapak, ya. Si ibu persiapkan baju lebaran semacamnya. Ya Allah, makin ke ujung makin sibuk untuk berpisah dengan Ramadan. Beda habis. Kalau level para sahabat, tabi'in, generasi-generasi soleh setelahnya, makin ke ujung makin gemetaran seluruh mereka, mau nangis. Dan hari berpisah dari iktikaf nangis semuanya, semua nangis. Dinding-dinding masjid menjadi saksi, tiang-tiang masjid menjadi saksi, lantai-lantai masjid menjadi saksi, jubah dan pakaian dipakai jadi saksi. Semua yang beribadah di bulan Ramadan, orang semua yang iktikaf nangis. Kenapa akan pisah dari Ramadan? Sedih luar biasa akan berpisah dari Ramadan. Tapi kalau kita di Indonesia, gembiranya luar biasa. Kenapa? Ramadan mau selesai, ya. Ramadan mau berakhir. Idul Fitri di ambang pintu. Mulai ketika takbiran, setan dilepaskan, bersatu kembali dengan nafsunya yang makin kuat. Kita takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ini takbiran kita. Kenapa? Dalam Ramadan seharusnya Allah telah kita besarkan, nafsu telah kita kecilkan. Ikut-ikutan pula dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar adalah nafsu akbar, nafsu akbar, ya, nafsuku akbar, nafsuku akbar. Pada hakikatnya begitu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sudah tahu kelemahan nafsu tadi. Laparkan dia, hauskan dia. Kalaupun dikasih makan, kasih sedikit saja. Dikasih minum, kasih sedikit saja.
Pas di hari ke-30 besoknya kasih dia renggang sedikit. Haram puasa 1 Syawal. Tapi tanggal 2 Syawalnya lanjutkan. Itu contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita 2 Syawal lanjutkan Lebaran, ya, semua rumah open house, berbagai macam menu spesial Idul Fitri terbuka. Masya Allah, dibuat undangan open house, open house. Datanglah kita membawa perut yang lapar. Datang satu rumah, Mak Jang, oi, dah lama tak lihat makanan keren ini. Makan. Boleh bawa sikit? Bawalah, kata bapak ibu kira, tuan rumah ya, bawa sikit kantong. Masuk rumah yang lain, oi, ini spesial Palembang nih, empek-empek nian nih. Masuk ke daerah ke rumah apa? Spesial. Pulangnya perut sudah gembung. Macam ikan gembung perutnya. Pulang ke rumah, hari ke-5, hari ke-6 rumah sakit penuh. Sakit, semua penyakit bermunculan. Dokter-dokter sibuk, stres. Kenapa? Banyak orang penyakitan datang. Orang harusnya lepas Ramadan itu sehat semua. Jadi kalau memilih hari raya besar untuk kita, bukan di Idul Fitri Bapak Ibu, tapi di Idul Adha. Hari di mana 3 hari malah diperpanjang lebarannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makan-makan, nggak boleh puasa. Tapi kalau di Idul Fitri hanya sehari aja nggak boleh puasa, sebagai tanda rehat sikit. Karena udah bertarung lama dengan nafsu, rehat sikit. Tapi besok lanjutkan. Gitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, lanjutkan puasa Syawalnya. Ini yang benar. Jadi nggak ada open house, nggak ada open house. Ya. Irit, nafsu kalah, kita jadi pemenang. The winners. Siapa pemenangnya? Kita. Itu kalau cara puasa yang benar, wahai Bapak Ibu. Demikian keterangan terkait masalah bagaimana kita bisa memenangkan diri melawan nafsu. Oke, Bapak Ibu, di bulan Ramadan Allah telah sayang pada kita. Allah tarik seluruh setan-setan yang ada di muka bumi, termasuk qarin masing-masing kita, dipenjarakan semua, disuruh kita diadu kita melawan nafsu kita. Harusnya kita dan istri sama-sama sepakat. Para orang tua bisikan sama anak-anaknya, ini bulan perang nak. Dalam faktanya sejarah Islam kan Nabi banyak perang di bulan Ramadan kan, jihad melawan manusia-manusia kafir. Kenapa? Karena mereka untuk perang melawan nafsu sudah confident, sudah terbukti mereka menang terus. Sekarang melawan setan manusia lagi. Setan manusia nggak diikat Pak, setan jin diikat. Sementara kalau kita memerangi nafsu saja, kita selalu gagal setiap tahun. Sudah berapa tahun kita menjalani Ramadan, gagal terus. Kenapa gagal? Rata-rata kaum muslimin, Bapak Ibu, di bulan Ramadan timbangannya nambah. Makan yang kenyang, sahur, berbuka, tidur yang banyak. Otomatis. Jadi malah dia biasanya sholat subuh itu nggak ada tidur, tapi karena makan sahurnya tadi banyak, habis subuh ngantuk, pulang ke rumah tidur. Waktu yang sangat terlarang tidur. Saya sudah baca berkali-kali tamat Injil Barnabas. Di situ Nabi Isa benar-benar mewanti-wanti pada murid-muridnya jangan tidur selepas subuh. Dan Nabi Muhammad ternyata menguatkan itu. Tak boleh tidur sebelum matahari terbit di waktu pagi. Ini malah kita dapat kebiasaan buruknya di bulan Ramadan malah. Gara-gara sahurnya berlebih. Sahurnya berlebih. Hadirin yang saya muliakan, saya cintai. Ayolah kita puasa seperti puasanya Nabi Muhammad. Ayolah kita berRamadan seperti Ramadannya Nabi Muhammad. Ayolah kita pesta kemenangan seperti menangnya orang yang mengucapkan minal aidina wal faizin. Apa arti faizin? Faizin artinya apa? Selamat menjadi pemenang. Minal aidin, apa arti aidin? Orang-orang yang kembali kepada bersih dan suci dari dosa-dosa, kembali kepada fitrahnya, dan dia pemenang karena telah mengalahkan nafsunya. Itu baru minal aidina wal faizin. Itu artinya wahai Bapak Ibu. Tapi kalau maaf seperti yang kami bahasakan tadi, 2 kali sampai 3 kali lipat pengeluaran kita lebih besar di bulan Ramadan daripada bulan-bulan sebelumnya. Demi Allah, kita yang loser. Yang berhak mengatakan itu adalah nafsu. Ya, yang berhak mengatakan wal faizin nafsu, kami pemenangnya, kata nafsu. Ma'adzanallah. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Jadi benarlah adanya
tabligh akbar iblis di padang mahsyar, atau khutbah padang mahsyarnya iblis yang mengklaim, saya tidak kuasa menyesatkan kalian kecuali hanya menggoda dan merayu. Tapi yang bisa menyesatkan kalian nafsu yang ada di tubuh kalian masing-masing. Nah, wahai Bapak Ibu, fight kita Allah sediakan hanya satu kali dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Dan Allah sudah tolong kita, di mana sang penasehat, aktor intelektualnya sudah diikat, lalu kita berhadapan face to face melawan nafsu kita. Tolong sadari ini, belum terlambat insya Allah. Masih 9 Ramadan, belum terlambat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berazam, Ramadan tahun ini saya akan hasung suami-suami saya, jangan sibuk dengan dunia, pergi itikaf ke masjid gitu Bu. Ya Bu, bisikan ke suaminya masing-masing, abang please deh bang, nah gitu ya, abang tahun ini buat spesial dan istimewa. Maksudmu dek, abang itikaf dong di masjid anu, semua sarana berbuka sahur sudah disiapkan di sana. Adek bukan nggak mau melayani abang, tapi adek pengen kita semua di Ramadan sekarang menjadi pemenang. Syukur-syukur kalau ada suaminya di sini ya, udah dengar langsung nih, kompak dah. Ya, yang susahnya suaminya nggak dengar pengajian ini. Oh, kayaknya kau mengusir aku ya, begitu pula nanti kan. Tak cinta lagi kau sama aku. Di ujung Ramadan itu malah kita berdua makin akrab deh. Oh, gitu pula bahasa nafsunya sang suami. Bapak juga bisikkan lembut-lembut pada istri kita. Adek, Ramadan tahun ini kita buat beda ya. Kita perang nih dek, gitu. Jadi kalau ngaji itu mbok ya Pak, bawa istri. Bawa istri. Jadi ketika kita ingin aplikasikan, kita ingin terapkan di kehidupan nyata di luar sana, kita dan istri sudah sama-sama paham, sama-sama mendukung. Kalau enggak Pak, enggak. Seringnya istri itu malah nafsunya dominan. Maaf Bu, istri kalau menurut konsep Islam, berapa dominasi nafsu terhadap istri dengan dominasi nafsu terhadap suami? Kalau istri 9 kali lipat dominasi nafsu, 1 iman. Kalau suami 9 kali lipat iman, 1 dominasi nafsu. Kalau diakalkan, nafsu perasaan lawan akal sehat. Akal sehat suami ada 9, perasaan suami ada 1. Kalau istri 9 perasaannya, 1 akal sehatnya. Jadi kalau begitu, mana yang paling biasanya kuat dibetot oleh nafsu? Perempuan. Perempuan lebih banyak dikalahkan oleh nafsu. Hadirin yang saya muliakan, ibu-ibu dukung ya bapak-bapaknya untuk itikaf. Hasung dia. Ya, ini kadang-kadang kan kalau karena nggak ngaji ya, kau mau itikaf pula. Puncak cari duit itu dalam tahun ini cuma 10 terakhir Ramadan ini bang. Moga begitu kan. Sang istri ceramahin suaminya, menggigilah suami kita. Di akhir zaman ini kata Rasulullah muncul suami-suami takut bini kan begitu. Jadi dilihat saja oleh istrinya, ya abang ke pasar lagi, nggak jadi. Wahai Bapak Ibu, kita inginnya kompak kita di bulan Ramadan ini kayak di zaman Nabi. Di zaman Nabi para istri menghalau para suaminya, bahkan mereka pun minta izin untuk diizinkan pula itikaf. Keren Pak. Nah, ibu-ibu yang nggak itikaf karena haid mungkin, karena nifas dan sebagainya, tugas ibu apa? Borong pahala mereka semua, buatkan mereka bukaan lillahi ta'ala, belikan kurma, buatkan kue, snack, minum segala macamnya, mereka berbuka dari bukaan yang ibu buatkan. Ibu nggak puasa tapi pahala orang semasjid ibu dapat. Keren banget ibu ya, luar biasa. Jadi Bapak itikaf ya Pak ya. Itikaf ini masjid buat itikaf nggak? Nah, buat penuh ya 10 terakhir Ramadan, Masya Allah, buat itikaf siang dan itikaf malam. Buya, saya baru sadar dan baru terketuk hati baru kali ini Buya, tapi karena saya belum ada persiapan, bisa nggak tahun ini itikaf saya malam saja Buya, dari maghrib sampai terbit matahari? Boleh, tapi tahun ini saja, tahun depan niat dari awal 10 terakhir Ramadan sampai akhir saya siang dan malam, dipersiapkan dari jauh-jauh hari Pak ya. Mungkin ini yang paling mudah melakukannya adalah orang-orang yang punya usaha sendiri. Kalau PNS nggak tahu itu 10 terakhir masih kerja. Nah kalau masih kerja, kerjalah dulu habis itu. Tapi kalau bisa minta cuti lebih ideal Pak.
Kalau bisa minta cuti. Cuti saya adalah iktikaf 10 terakhir Ramadan. Syukur-syukur Bapak Ibu ada rezeki. Iktikafnya di tanah suci. Amin ya rabbal. Syukur-syukur ya kalau ada rezeki. Nabung dari sekarang untuk tahun Ramadan depan. Saya nih kalau ada izin Allah, saya niat Pak Subarkah, tahun depan 10 terakhir Ramadan saya akan full iktikaf di tanah suci kalau ada rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu mau ikut bareng sama-sama boleh. Oke, baik, banyak ustaz-ustaz kita yang mau, berangkatlah dengan mereka. Kalau tidak, saya juga insya Allah kalau ada rezeki berangkat. Boleh Bapak Ibu bareng kita ibadah dalam bimbingan segala macamnya. Oke. Tapi jangan pula banyak di hotel kita di situ. Sampai di sana malah ke hotel kita pergi. Nginapnya coba sebentar aja, pergi malam untuk tarawehan, lalu tahajud, habis itu pulang. Di rumah itu nggak iktikaf namanya itu. Udahlah di Indonesia aja kalau kayak gitu, ya. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya cintai, ini dia porsi taklim dan kajian kita di Ramadan spesial ini. Saya minta semua kita sadarilah kita statusnya sedang jihad sekarang. Lawan kita adalah nafsu, tapi dia bukan musuh kita. Dia sangat kita butuhkan agar kita menjadi manusia yang hebat. Nafsu itu bukan lawan kita, maksudnya itu bukan musuh. Musuh itu setan. Allah mengumumkan nafsumu adalah mitramu untuk maju. Tapi awas, dia itu buta dan bodoh. Pandir, nafsu ini pandir. Dia hanya mengikuti apa yang dia inginkan. Disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan nafsu artinya itu. Maka kaum muslimin yang kami cintai, penuhi hakikat ini. Kita sedang berjihad di bulan Ramadan. Kalau berjihad, ayolah kompak kita dengan anak-anak kita, dengan suami-suami kita, dengan istri-istri kita. Kita totalitas perang di bulan Ramadan dan harus menang. Kalau perang itu kan terakhir yang kita harus dapatkan apa? Menang, faizin. Baiklah hamba-hamba Allah, kalau ada dialog, diskusi, tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang akan bertanya jawab, diskusi tentang materi khutbah kita tadi boleh, dan juga tentang materi kita barusan.